dan menguapnya itu bukan kecil. Ketika menguap, kalau memang apalagi ketika sholat subuh, memang kita masih antara ngantuk dengan tidak ngantuk gitu. Jadi kalau memang ada sisa-sisanya pasti kita akan menguap. Namun ketika menguap, usahakan jangan keluar suara. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang fikih ibadah. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kesalahan-kesalahan umum yang terjadi di masyarakat kita di dalam sholat. Ada banyak poin dan sudah 2 kali pertemuan. Yang ini yang ketiga kali. Insyaallah kita juga akan membahas kesalahan-kesalahan lain yang sering kita lakukan dalam melaksanakan sholat. Baik. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan atau kita lakukan ketika sholat, menempelkan lengan ketika sujud bagi laki-laki. Jadi yang laki-laki itu tidak boleh menempelkan lengan ini ke tempat sujud. Itu tidak boleh. Sedangkan bagi perempuan itu diperbolehkan. Tapi untuk laki-laki itu dalam redaksi hadisnya, janganlah kamu seperti anjing yang duduk. Kalau dikatakan janganlah kamu sujud seperti hanya anjing yang duduk. Itu kinayah, perumpamaan yang memang diberikan untuk mengabarkan bahwasannya ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Bahkan kita orang yang sujud seperti itu disamakan seperti anjing yang duduk. Maka itu juga sering kita lakukan ketika sujud, yang terutama untuk laki-laki nih. Sujud, ini tangannya ini nempel semuanya. Sedangkan yang benarnya adalah agak ditinggikan. Kalau perempuan itu beda. Kalau perempuan memang menempelkan. Jadi kalau laki-laki itu tidak boleh. Makanya dia mengumpamakan itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Jadi bahkan ada yang mengatakan itu makruh. Makruh menempelkan lengan. Bagaimana halnya kalau seandainya dalam sholat tapi kita lagi sakit? Kalau memang benar-benar tidak bisa, itu rukhsah. Itu diperbolehkan dengan catatan bahwa dia lagi sakit dan itu tidak apa-apa. Kalau memang sakit beneran, jadi jangan buat-buat sakit. Sakit kepala terus nempel ini, nggak ada hubungannya kepala di sini, ini lengan. Ya, kalau seandainya memang sakit tangan, ya itu mungkin. Ini kalau sakit kepala, kepalanya di sini, ini lengan ke tangannya, nggak ada sinkronisasi apapun. Jadi saya lagi sakit Ustaz, jadi saya nggak bisa angkat. Sakit apa? Sakit kepala. Nah itu nggak nyambung. Baik, selanjutnya kesalahan yang sering terjadi di sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah itu hampir semua sholat yang wajib itu ada sholat qobliyah. Jadi sholat subuh qobliyahnya itu lebih bagus daripada langit dan bumi, isi langit dan isi bumi pahalanya. Lalu duhur juga ada, asar juga ada, maghrib juga ada, isya juga ada. Jadi sholat qobliyah 5 waktu itu ada. Namun yang sholat ba'diyah ada 2 waktu yang memang dilarang.
Dua waktu itu adalah waktu yang memang man'u sholat, dilarang untuk sholat, yaitu setelah selesai sholat subuh dengan setelah selesai sholat asar. Itu tidak ada ba'diyah. Selain itu ada ba'diyah, walaupun nanti ada ikhtilafnya seperti halnya maghrib. Tapi kalau seandainya memang mau melakukan amalan, silakan. Ba'diyah dipersilakan, qabliyah dipersilakan. Namun setelah selesai sholat asar itu waktu yang dilarang untuk sholat. Setelah selesai sholat asar dan setelah selesai sholat subuh itu waktu yang memang dilarang untuk sholat, kecuali nanti sudah sedikit tinggi mataharinya. Itu ada sholat yang namanya sholat syuruk. Sholat syuruk itu bagi orang yang memang di dalam masjid, beriktikaf di masjid, itu boleh. Tapi kalau seandainya langsung kita mau sholat setelah sholat subuh, itu tidak boleh. Itu waktu yang memang dilarang sholat. Ustaz, bagaimana kalau seandainya setelah selesai sholat subuh langsung sholat syuruk? Gak boleh. Sholat syuruk itu ada waktunya juga. Waktunya dimana matahari itu pas banget baru muncul dan dia berada di dalam masjid, atau orang yang sholat itu berada di masjid, tidak keluar dari masjid. Jadi kalau i'tikaf, setelah itu kerja, sebelum sholat subuh mandi, nanti nggak perlu mandi lagi. Setelah selesai sholat subuh, ngaji atau zikir sambil menunggu waktu syuruk, niatkan juga i'tikaf di musala, di masjid sama. Setelah itu pas waktu syuruk, sholat syuruk, itu baru berangkat. Apakah itu bersiap-siap untuk berangkat kerja atau memang bersiap-siap untuk pekerjaan yang lainnya? Jadi saya menanyakan Ustaz ya. Ya. Kalau sujud begini, apa masuk rukun apa enggak? Sujud? Oh, begitu. Sujud begitu maksudnya? Masuk rukun. Itu sujud apa duduk? Sujud. Kalau sujud begini kan orang pada punya sujud begini. Tuh. Kebanyakan Harusnya begini Pak. Itu bukan sujud. Duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat. Ya. Nah, Itu gimana kalau hukumnya masuk? yang mana? Yang itu? Itu sebenarnya kalau duduk antara dua sujud itu boleh bersila seperti ini, atau boleh satunya itu menghadap ke kiblat, jari-jarinya. Tapi kalau seandainya duduk ketika akhir, ketika tahiyat akhir, itu disunahkan, apalagi kita sebagai yang bermazhab Syafi'iyah itu biasanya duduknya tawarruk. Tawarruk itu bersila antara kaki dengan itu, kaki kiri kita itu menyilahkan sampai ke sebelah kanan, dan kaki kanan kita langsung seperti ini atau menghadap ke kiblatnya juga, jari-jarinya. Jadi seperti itu yang adanya. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang seperti itu? Ya, kita menurut mazhab Syafi'i yang seperti tadi saya katakan. Tapi kalau seandainya memang ini mungkin ada sesuatu hal dari dirinya, apakah dia belum tahu atau memang lagi sakit, itu dibolehkan. Sakit misalkan kram atau ada luka atau asam urat, dibolehkan. Jadi husnuzan kepada orang itu harus kita utamakan. Ada satu lagi. Ya, silakan. Ini harus penting Pak ini. Ya, harus penting. Ya penting ini. Kalau nunjuk ini begini, tuh gitu-gitu gimana? Kan harus begini ya. Ya. Ya kan banyak yang begini. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kamu menunjuk
Jadi sedikit kebetulan banget beliau bilang masalah menunjuk. Nah, ketika kita menunjuk, ini kan ada jari-jari yang memang seperti ini. Jangan sampai kita seperti ini. Ini tidak terlalu rapat. Kalau seandainya kita kurang fokus, akhirnya kayak gini. Dan ini jadi dua. Oke? Kalau mau, biasakan untuk menekan kedua-duanya seperti ini. Ini disatukan antara jari ibu jari dengan jari tengah. Nah, kalau udah ditekan seperti ini, nggak mungkin dia akan gini, pasti dia gini. Nah, setelah itu seperti ini. Nah, masalah tadi menggerak-gerakkan, ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah juga pernah menggerak-gerakkan yang seperti itu, namun tidak bermain-main, naik ke atas, main-main, gini-gini, enggak. Tapi seperti ini, lalu gini, lalu gini, lalu gini. Enggak, iya. Jadi posisinya itu enggak. Nah, kalau seandainya memang digerak-gerakkan, itu tidak melalaikan orang yang berada di sampingnya. Makanya ada yang menggerakkan seperti ini, atau lurus, gini, 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 gini. Nah, jangan terlalu cepat juga, akan mengganggu orang yang di sebelah. Nah, itu ada riwayatnya. Namun kita mazhab Imam Syafi'i tidak menggerak-gerakkan. Itu mazhab Imam Hanbali, Imam Ahmad. Sedangkan kita mazhab Imam Syafi'i harus seperti ini. Tangannya kalau bisa seperti ini dan kita luruskan tanpa ada gerak. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika asyhadu an la ilaha illallah, setelah itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dari riwayat. Namun kalau seandainya memang kita terbiasa yang seperti ini, sudah kerjakan yang biasanya, tidak ada salah, kedua-duanya benar. Namun kalau seandainya kita mau ikut mazhab apa dulu? Syafi'i, Hanafi, Hambali atau Maliki. Nah, kalau di sini mazhab apa? Syafi'i ya, atau sayanya yang salah? Kalau Syafi'i nggak menggerak-gerakkan. Nah, nanti itu akan ada pembahasan di perbedaan pendapat antara imam. Itu akan banyak dibahas. Memang pembahasannya agak sedikit tinggi. Masyarakat muslimin, jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menambahkan tentang menempelkan tadi lengan. Bagi kita yang sujud, itu ada 7 anggota sujud yang memang harus kena tangan. Yang pertama dahi, kening ya. Yang kedua hidung. Yang ketiga 4, 2, 3, 4 ini tangan. Setelah itu dengkul, lutut. Setelah itu kaki. Yang salah, banyak orang yang salah itu di hidung dan di kaki. Di kaki itu kadang ketika sujud, kakinya itu diangkat. Nah, itu bagian yang memang harus kena tanah. Kena hambar ya? Iya, kena tempat itu. Dan dia tidak boleh ngambang, terbang. Nggak boleh diangkat, nggak boleh ngantung. Dia harus kena tanah. Begitu juga dengan kaki, lutut, dan hidung. Ini kebiasaan kita kalau sujud, mau lihat ke belakang, mau lihat posisi siapa sih di belakang ada. Jadi waktu kita lihat ke belakang bisa, cuman hidung kita ini nggak akan kena ke tempat sujud atau ke tanah. Oleh karena itu nggak sempurna dan itu dilarang.
Itu yang paling sering. Apalagi kalau seandainya kita ajarin anak-anak, nah, udah waktu sujud, anak-anaknya itu udah Cuma dicetak tuh orang malamnya. iya. Ya, itu semua harus kena tempat sujud atau kena tanah. Selanjutnya, bila imam lupa, misalkan imam salah nih, rakaat ketiga beliau bukan bangun lagi, tapi duduk. Bagi yang laki-laki, jangan bilang astagfirullah, namun ucapkan subhanallah, subhanallah. Bagi yang perempuan, tidak mengucapkan subhanallah, akan tetapi menepuk tangan. Tapi jangan tepuk tangan ini. Salah. Itu bukan. Jadi tepuk tangan kayak gini. Enggak, tangannya ini nepuknya di sini. Oh. Ya, nepuknya di sini. Ini. Bukan nepuk. Bukan. Ya. Jadi idza nabahtum syai'an fi salatikum falyusabbihu lirijal wa tasbihu lil mar'ah. Jadi kalau seandainya terjadi kesalahan pada kalian ketika sedang sholat, maka bagi laki-laki yusabbih, mengucapkan subhanallah, falyasfiq, atau bagi perempuan untuk menepuk. Nah, menepuk nanti ada beberapa pandangan juga. Namun kita mazhab Syafi'inya seperti ini, yang seperti saya katakan. Selanjutnya, yang sering terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat kita adalah ketika sholat sering menguap, dan menguapnya itu bukan kecil. Ketika menguap, kalau memang apalagi ketika sholat subuh, memang kita masih antara ngantuk dengan tidak ngantuk gitu. Jadi kalau memang ada sisa-sisanya, pasti kita akan menguap. Namun ketika menguap, usahakan jangan keluar suara. Jangan keluar suara. Apalagi ketika sholat. Setelah itu falyarud mastaqama. Jadi kalau seandainya kalian itu menguap, idza tata'tum falyarud mastaqama. Jadi kalau seandainya kalian menguap, maka cepat-cepat tutup. Karena ketika itulah setan itu masuk. Jadi setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, dan dia bisa tinggal di aliran darah kita. Nah, orang-orang yang sering kesurupan biasanya itu ada setan di tubuhnya. Di mana dia tinggal? Di aliran darah. Di aliran darah daripada Bani Adam. Terkadang mereka masuk melalui menguap tadi, atau masuk melalui hal-hal yang tidak kita ucapkan bismillah. Seperti misalkan makan. Wah, udah ada makanan langsung makan. Dia bisa langsung makan dengan kita, dan dia bisa masuk ke dalam tubuh kita juga. Makanya sering-sering mengucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Apapun yang kita lakukan, bismillah, bismillah. Kalau seandainya kita nggak tahu, misalkan doa mengangkat sesuatu, ini mengangkat ini terus bawa ke tempatnya, ada doanya nggak ya? Saya nggak tahu. Bismillah aja, bismillah, udah angkat. Atau bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina, udah angkat. Sudah menjadi keberkahan. Jadi pahalanya itu ditambah lagi. Nah, yang menguap ini kita usahakan untuk menutup secepatnya biar dia tidak masuk. Bagaimana kalau seandainya kita pakai masker? Apakah perlu ditutup? Ada dua kemungkinan. Jadi ketika kita menguap,
otomatis posisi mulut kita itu akan terbuka dan posisi masker itu juga akan terbuka sedikit demi sedikit. Kalau seandainya maskernya itu ketat, nggak terbuka, nggak perlu nutup juga bisa. Namun kalau seandainya memang ada sedikit celah, udah tutup. Biasanya kalau seandainya kita mau nguap tapi langsung kita tutup, ada masker pun kadang ketutup, kita tutup juga. Itu karena sudah kebiasaan. Lakin hadza khair, ini adalah sebuah kebaikan. Kalau seandainya menguap waktu sholat, itu tanda-tanda dia akan masuk dan mempengaruhi kita. Nah, caranya adalah dengan menutup secepatnya dan tidak menguap lagi. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi atau kita lakukan dalam sholat adalah melakukan gerakan yang berlebihan. Jadi ketika sholat, Allahu Akbar, ada. Itu melakukan gerakan yang berlebihan, dan gerakan itu bukan gerakan sholat, dilarang. Iya, ada yang kayak gitu, dan saya sering menemukannya. Jadi sholat seakan-akan lihat, ada aja gerakan dia. Nanti ada ini, garut sini, dan menjauh kecil, melihat, masukin lagi. Gerakan yang berlebihan, dan itu bukan gerakan sholat. Jangan dibiasakan. Karena kalau seandainya kita melakukan gerakan yang berlebihan, akan mengganggu kekhusyukan kita. Dan setan, ya, bersin. Kenapa? Oh, bersin. Ya, bersin sama juga dengan menguap. Kalau seandainya bersin, jangan nggak nutup mulut, harus nutup mulut. Karena bersin itu adalah di mana kita mengeluarkan semua kuman-kuman yang ada di dalam hidung dan di dalam mulut. Nah, ketika itu kuman akan terbang, kena orang. Nah, waktu bersin usahakan tutup sekuat-kuatnya supaya minim suaranya. Jadi kalau bersin jangan terlalu besar. Yang biasanya besar-besar bersin, harus biasakan untuk tidak membesarkan suara dan untuk menutup mulut, terutama di mulut ya, mulut dengan hidung. Kalau kedua-duanya sudah ketutup, bersinnya itu agak sedikit kecil. Tapi kalau seandainya mulutnya doang, takutnya hidungnya meleh keluar sesuatu. Jadi kedua-duanya kalau bisa ditutup. Ceplok apa? Oh ya, ini. Hah? Oh, gitu. Oh, punya. Kalau seandainya ada makanan, sisa makanan, kalau kita sadar bahwa itu makanan, maka jangan ditelan. Iya, benar. Jangan ditelan. Dan tidak boleh dimuntahkan. Tahan dulu ya. Maksudnya kalau seandainya kita sendiri atau berjamaah, kebetulan ini kita di pojok, kan bisa langsung tuh satu butir nasi itu kan kerasa, tuh langsung bisa kan? Namun itu nggak boleh. Itu dianggap meludah dan itu melakukan gerakan yang berlebihan juga. Bagaimana caranya? Caranya simpan, ditahan. Ya, nggak ada cara lain. Kalau seandainya kita buang, menghilangkan pahala kita atau bahkan membatalkan. Kalau seandainya kita nggak buang, kerasa di mana-mana. Gimana nih? Simpan di mana gitu, taruh agak sedikit pinggir daripada mulut kita. Nah, setelah selesai sholat langsung telan. Ya,
setelah selesai sholat, kalau seandainya mau dibuang silakan buang, tapi biasanya nggak sadar lagi pasti. Nggak sadar lagi kita nyimpan satu butir nasi, ketelan biasanya. Nah itu juga dilarang ya, kalau seandainya ada nasi dilarang. Nah kalau seandainya ketelan gimana? Itu kan nggak suka sama umatnya. Hah? Itu sunnah-sunnah yang dari bawah itu. Para nabi nggak suka Para nabi nggak suka pada lihat umatnya. melihat umatnya. Ya, jadi kalau sholat sunnahnya nggak dipakai. Sholat qabliyah dan ba'diyah itu jarang dipakai. Nah itu nabi nggak senang. Riwayat nabi begitu. Katanya mandor juga ada nabi pada kami orang yang tidak mengikuti sunah-sunahku maka bukan daripada umatku itu negatif. Gini, ketika kita sholat, kita sebagai manusia, kita biasanya nggak akan sempurna sholat kita. Apakah itu ingat sesuatu atau memang lupa sesuatu? Itu pasti ada. Bahkan ada sahabat yang dicoba oleh sahabat yang lain, kalau seandainya kamu dapat atau kamu khusyuk, maka akan saya kasih sesuatu dari Nabi. Namun ketika akhir daripada rakaatnya itu, dia sudah senang bahwasanya wah saya mau dapat ini. Akhirnya gara-gara itu dia hilang khusyuknya. Artinya sekelas sahabat saja itu susah untuk mendapatkan kekhusyukan itu. Kita juga bisa, cuman harus kita latih. Makanya sehari itu 5 kali itu untuk melatih bagaimana bisa mencapai kekhusyukan itu. Dan ketika kita tidak atau kurang dalam sholat kita, penambalnya adalah sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Penambal daripada sholat yang kurang kita. Apakah kurang daripada gerakan atau kurang daripada rukun, maksudnya kurang daripada hal-hal yang lain sehingga tidak terlalu sempurna. Yang menyempurnakannya adalah sholat qabliyah dan ba'diyah. Makanya disunnahkan yang paling kuat sholat ba'diyah dan qabliyah. Lalu faman raghiba an sunnati ini mencakup hal yang umum. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan umatku. Bukan hanya dalam sholat ini, tetapi dalam hal yang lain juga. Misalkan kita itu suka suka makan pakai tangan kiri, sedangkan Rasul mengatakan bahwa makan itu pakai tangan kanan. Enggak mau, saya maunya tangan kiri. Nah itu bisa juga dimasukkan faman raghiba sunnati falaysa minni. Atau ada sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu amalannya terbaik, maka saya akan puasa seumur hidup, atau selama saya masih hidup saya akan puasa terus, puasa buka, seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa Masya Allah Rasulullah SAW sempurna, maka saya tidak akan nikah, nggak akan nikah saya akan beribadah terus sekuat tenaga, karena kalau menikah nanti pasti fokus saya untuk beribadah itu akan terbelah, akhirnya ibadah saya kurang. Dia berpikir seperti itu. Nah, Rasul mengatakan bahwa saya berpuasa, saya adalah orang yang paling baik di antara kalian. Saya berpuasa, saya sholat tahajud. Satu lagi sholat tahajud. Ada sahabat yang mengatakan saya mau sholat tahajud semalam suntuk. Saya mau tahajud semalam suntuk. Ketiga-tiganya itu dibantah oleh Rasulullah SAW. Kalian itu saya adalah Rasul dan sebaik-baik daripada kalian.
Akan tetapi saya juga berpuasa, saya juga berbuka, saya juga salat tahajud, saya juga tidur, saya juga nikah dan mempunyai keturunan. Faman raghiba an sunnati. Nah, faman raghiba an sunnati artinya itu mencakup hal umum, bukan mencakup hal yang memang biasa-biasa seperti sholat, enggak, hal umum. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan akan sunnahku, maka dia bukan bagianku atau bukan dari umatku. Seperti itu. Jadi hadis itu umum, bukan cuma waktu sholat saja, tapi waktu yang lain juga bisa dipakai. Sudah? Kita lanjutkan? Oke, nanti aja terakhir. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang terakhir. Selanjutnya, mendahului atau berbarengan atau terlalu lama setelah imam. Ini sudah saya saya paparkan sebelumnya. Mendahului, itu kita tahu mendahului daripada imam, atau bareng itu nggak boleh juga, berbarengan dengan imam. Jadi ketika imam sujud kita juga bareng-bareng, nggak boleh juga. Atau lama banget setelah imam, misalkan dia itu belum selesai bacaannya tapi imamnya itu terlalu cepat, atau memang kita sengaja pelankan bacaan kita sehingga agak sedikit terlambat. Jadi kalau seandainya sudah masuk ke gerakan kedua, misalkan gerakan pertama itu sujud, setelah itu bangun dari sujud, kita imam sudah bangun dari sujud, kita masih sujud, lalu imam sujud lagi, kita baru bangun, itu dua kata, nggak boleh, sudah melampaui dua. Maka kalau seandainya imam sudah bangun, langsung kita bangun, walaupun belum selesai. Ya, iya, tanggung jawabnya imam. Tanggung jawabnya memang semua imam. Cuman kalau seandainya bisa, kita bisa juga melakukannya. Tapi terlalu cepat juga tidak baik. Itu bagi imam. Jadi jangan terlalu cepat juga, karena memang makmumnya juga ingin memperbanyak pahala di dalam bacaan sholatnya. Selanjutnya, aurat terbuka. Ini terutama yang perempuan. Kalau laki-laki biasanya agak sedikit terbuka itu apakah ketika pakaian misalkan pakai jeans yang robek-robek, atau memang pakai celana ponggol yang di bawah lutut, ponggol, apa ya? Istilah sini apa? Enggak, pokoknya celananya yang di bawah mata kaki pas. Pangsi ya? Pensil ke bawah. Nah, kalau seandainya ada orang yang sholat pakai celana yang kayak gituan, otomatis ketika dia sujud atau dia melakukan gerakan-gerakan dalam sholat, itu akan terbuka. Itu akan terbuka dan itu menjadi terbuka auratnya. Atau ketika sholat pakai sarungan, itu diperhatikan yang sampai melorot atau jatuh roknya, rok laki-lakinya. Jadi diperhatikan banget supaya nggak terbuka. Bagi perempuan, aurat perempuan yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kaki juga termasuk aurat. Ketika sujud atau ketika melakukan gerakan, kaki tidak boleh terlihat. Gimana caranya? Turunin sampai memang kaki itu nginjak bagian daripada mukena kita, seperti itu. Sehingga waktu kita melakukan gerakan-gerakan, kaki kita juga tidak terbuka yang bagi perempuan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak melakukan takbiratul ihram. Jadi kalau seandainya terlambat, misalkan nih ada satu orang yang memang terlambat, posisinya itu imam mau rukuk, dia langsung datang, langsung ngikutin tanpa melakukan takbir, dan itu salah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kita intinya
takbiratul ihram itu adalah kunci di mana kita masuk ke dalam sholat. Kalau seandainya kita tidak bisa masuk karena kita nggak membuka kuncinya, otomatis sholat kita juga seperti di luar sholat, seperti itu. Jadi takbiratul ihram itu adalah kunci daripada sholat. Kalau seandainya kita takbiratul ihram, berarti kuncinya sudah terbuka, kita tinggal menyempurnakan saja. Selanjutnya, ini hampir sama seperti sebelumnya, melakukan gerakan, akan tetapi ini sering terjadi di kita juga melirik, terutama melihat ke atas. Jadi orang Yahudi ketika sholat itu seringnya melihat ke atas, goyang-goyang seperti ini, melihat ke atas, seperti itu. Nah, kita dilarang ketika sholat, dilarang melirik ke kanan, ke kiri, apakah dari pakai ujung mata atau memang sengaja menolehkan, itu dilarang, dan tidak melihat ke atas, tidak melihat ke atas. Yang hanya kita fokuskan adalah ketika kita sholat, kita melihat ke tempat sujud. Jadi melihat ke tempat sujud saja dan tidak melirik ke sana kemari. Terkadang ada orang yang sengaja buat sedikit kegaduhan supaya dilihat atau diperhatikan. Apakah itu dengan menutup pintu yang besar suaranya, gitu. Jadi kalau orang pasti menoleh. Kenapa itu? Lagi sholat nggak boleh noleh. Apaan tuh? Nah, itu sholat lagi nggak boleh. Ketika sholat bunyi suara itu udah hiraukan, tetap sholat. Apakah boleh melirik-lirik gini? Tidak. Tetap harus fokus pada sholat kita dan melihat ke tempat sujud saja. Selanjutnya, tidak mengangkat tangan ketika takbir. Nah, memang ini adalah perbedaan mazhab. Kalau mazhab Maliki itu tidak mengangkat tangan. Bahkan mereka tidak bersedekap. Ketika Allahu Akbar, gini aja, berdiri gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri ya, ini posisi duduk. Tapi berdiri, enggak ngangkat tangan dan tidak bersedekap. Itu mazhab Maliki. Sedangkan kita mazhab Syafi'i mengangkat tangan, bersedekap. Ini bersedekap tangan. Seperti apanya? Ngangkat tangan. Nah, nanti ada poinnya. Kebetulan ini poin yang selanjutnya. Tidak mengangkat tangan ketika takbir. Jadi sering mengangkat tangan setelah sujud. Jadi bukan sujud, ruku. Setelah itu bangun dari ruku, sering mengangkat tangan gini, seperti berdoa. Jadi biasanya kan Allahu Akbar, ruku, Sami Allahu liman hamidah, tetap seperti ini, seperti halnya kita takbir. Posisi takbir atau posisi tangan itu lurus dengan kuping, lurus dengan kuping atau dengan bahu. Enggak, salah. Kayak gini atau gini, apalagi gini, Allahu Akbar. Salah. Ada cuma dua, seperti ini atau seperti ini. Dengan ini atau dengan kuping. Perempuan bagaimana? Perempuan jangan biasanya seperti ini. Allah, karena pakai mukena, jadi mukenanya biar kedorong itu kelihatan bulat. Nah, nggak boleh. Allahu Akbar. Supaya mukenanya itu tidak terbang-terbang, nggak apa-apa. Allahu Akbar. Mukenanya itu ke sedekap juga dengan tangan itu nggak apa-apa. Jangan dibawa Allahu Akbar. Sering perempuan Allah, jadi mukenanya itu terbang ke depan. Nah, gitu. Itu juga tidak bagus. Jadi kalau seandainya takbir, Allahu Akbar. Kalau seandainya mukenanya kesedekap juga, ya udah, apa-apa. Posisi yang memang setelah ruku itu seringnya orang setelah ruku Sami Allahu liman hamidah, bukan seperti ini. Ada orang yang seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Itu salah. Ketika Sami Allahu liman hamidah sama seperti kita takbir biasanya. Sami Allahu liman hamidah.
bukan tangannya seperti ini sami Allah. Itu salah juga. Selanjutnya, menunggu imam berdiri ketika masbuk, atau ketika masbuk itu posisi di mana kita ketinggalan dengan imam, apakah rakaat pertama, rakaat kedua, atau rakaat ketiga. Nah, ketika kita ketinggalan dengan imam, maka jangan sampai kita nunggu imamnya itu berdiri. Artinya imam lagi sujud, imam lagi ruku, atau imam lagi duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, langsung ngikutin imam. Enggak nunggu sampai imamnya berdiri. Ya, posisinya di mana posisi kita dapati imam, kita langsung ikutin. Bukan kita nunggu, oh imamnya ini tunggu berhenti imamnya dulu. Apakah dia itu berhenti di rakaat kedua biasanya di posisi duduk, atau memang langsung berdiri, atau memang rakaat pertama itu kan langsung berdiri, atau memang ketika duduk itu nunggu sampai imamnya berdiri karena masih posisi rakaat kedua, otomatis naik lagi ke rakaat ketiga itu kan berdiri lagi, kita nunggu, nggak boleh. Bagaimana kita mendapati imam? Ketika itu langsung kita ikutin mereka, siapapun imamnya. Maka jangan menunggu sampai imam berdiri, tapi ikutin langsung. Imamnya lagi sujud, Allahu Akbar, langsung sujud. Imamnya lagi ruku, Allahu Akbar, langsung ruku. Walaupun ketinggalan 1-2 daripada rakaat. Selanjutnya, biasa kita kita selesaikan. Selanjutnya, berzikir membesarkan suara setelah sholat, sedangkan ada orang yang masih sholat. Ini sering juga, dan kita juga sering melakukannya. Nah, posisi di mana orang lagi sholat, dia membutuhkan kekhusyukan. Khusyuk. Nah, kalau seandainya selesai sholat, sedangkan ada orang yang ketinggalan rakaat dan dia berdiri menyempurnakan sholatnya, maka kalau bisa orang yang setelah selesai sholat itu tidak membaca doa dulu, atau tidak berzikir dengan suara besar dulu, karena itu akan mengganggu daripada sholat yang orang ini tadi. Iya, mengganggu sholat. Mengganggu sholat itu lebih parah dosanya daripada berzikir. Jadi berzikir itu kan mencari pahala, sedangkan mengganggu orang sholat itu kan adalah berdosa. Jadi lebih baik kita berzikir tanpa tidak membesarkan dulu suara kita. Iya, dipelankan, atau memang tidak bersuara. Biarkan dia sholat dulu. Kalau memang kita mau berzikirnya besar, silakan berzikir setelah selesai orang itu sholat. Nah, berzikir itu sebenarnya panjang bahasanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak boleh zikir setelah sholat, itu tidak boleh secara berjamaah, karena Rasulullah SAW tidak mengajarkannya seperti itu. Zikir langsung dari diri kita sendiri, berzikir. Jangan jangan berjamaah, istilahnya seperti itu. Tapi kita melihat juga bagaimana caranya kita mendidik anak-anak supaya anak-anak itu tahu apa yang dibaca setelah selesai sholat. Itu adalah cara mendidik sebenarnya. Cuman kalau seandainya kita tahu memang itu sudah tidak ada anak-anak atau orang lagi sholat, kita berzikir dengan diri sendiri saja tanpa membesarkan suara. Selanjutnya, mengangkat kedua tangan setelah ruku seperti berdoa sudah. Selanjutnya, tidak sempurna berdiri setelah ruku dan tidak ruku secara sempurna. Jadi ada orang yang ketika rukunya itu belum selesai ruku udah bangun, atau ketika bangun dari ruku itu belum selesai bangun i'tidal udah langsung sujud. Nah, itu salah. Kalau seandainya ruku, sempurnakan ruku dulu, baca doanya dulu, saya itu baru bangun.
Jangan dikebut karena ini bukan perlombaan. Ini sholat. Ya, nggak perlu kita ngebut karena sudah cukup yang pembalap saja yang ngebut. Kita ketika sholat nggak perlu ngebut. Selanjutnya, menggulung pakaian ketika sholat itu termasuk juga dengan melakukan gerakan yang berlebihan tadi. Ada yang menggulung-gulung pakaian sedangkan dia lagi sholat, itu ada juga. Setelah itu sholat di tempat yang tidak layak, sholat yang tempat yang memang dianjurkan tidak sholat di situ, seperti kuburan, tidak boleh sholat di atas kuburan, atau memang di tempat-tempat yang kotor, itu dilarang juga, walaupun berjamaah, cari tempat yang memang benar-benar bagus atau tidak mengganggu kekhusyuan, lalu kita sholatnya. Yang biasanya itu ketika kita pergi laut, main-main, liburan ke laut, di lautnya itu tidak ada musola, otomatis kita harus membuat jamaah. Nah, ketika itu tempatnya, lihat tempat yang memang betul-betul bagus. Artinya bagus, jangan sampai kita sholat nggak taunya di belakang WC, ataupun sholat di mana air got itu ngalir. Awalnya kita nggak tahu ada got di situ, tiba-tiba setelah sholat baru ngeh, oh itu aliran air kencing daripada itu. Nah, itu juga dianjurkan supaya melihat tempat yang memang layak ketika kita sholat. Yang selanjutnya, sholawat sedangkan orang lain sedang sholat, apakah itu sholat sunnah atau sholat jamaah. Jadi ketika ada orang sholat, itu jangan biasakan untuk sholawat, diam saja dulu, selesai dia sholat, silakan bersolawat. Kita juga sering terjadi seperti itu, kita sholawat saja, sedangkan orang lain lagi sholat sunnah. Itu mengganggu, dan dibiasakan untuk tidak melakukan sholawat, sedangkan orang lain lagi sholat sunnah. Dan yang terakhir, menyuruh orang yang tidak berkompeten untuk menjadi imam. Yang terakhir ini, menyuruh orang yang kita tahu bahwa bacaannya nggak bagus, setelah itu sholatnya juga kadang jamaah, kadang enggak, setelah itu juga orangnya memang nggak sering kelihatan di masjid. Kita suruh orang itu karena memang ego kita nggak mau duduk jadi imam, seperti itu salah. Itu bukan toleransi dalam bahwasanya saya itu merendah diri, salah. Kalau seandainya kita punya kompetensi, punya ilmu di situ, jadi ketika jadi imam itu punya syarat, dan syaratnya itu adalah yang pertama hafal Quran, bukan anak kecil. Maksudnya, bagaimana kalau seandainya anak kecil tapi hafal Quran? Anak kecil itu yang harus kita jadi imam, walaupun dia itu baru umur 10 tahun, tapi udah disunat ya, bukan belum disunat. Nah, ketika kita menyuruh orang yang seperti itu, misalkan nih, biasanya kakek nyuruh, misalkan anak-anak. Ini ya, kalau seandainya dalam bentuk pembelajaran itu beda ya. Ini dalam hal memang biasa kita dalam masyarakat. Jadi nyuruh misalkan siapa gitu, sedangkan kakek tahu bahwa bacaan kakek lebih bagus daripada bacaan si yang disuruh sama kakek tadi, maka kakek dulu yang berdosa, bukan dia. Nah, karena gini, orang yang kita suruh itu mungkin dia berpikir bahwasanya, oh saya bisa, saya aja disuruh, beliau tidak mau maju karena beliau nyuruh saya, berarti saya lebih bisa dong daripada beliau. Orang akan berpikir seperti itu juga. Atau memang ketika itu
kita mau merendah diri, itu salah. Itu bukan merendah diri. Dan itu akan menanggung dosa orang lain pada kita. Kalau seandainya sholatnya itu amburadul, imamnya itu ada 100, dosanya itu orang yang nyuruhnya dulu. Orang yang nyuruh dia jadi imam, setelah itu imam. Iya, benar. Makanya jangan asal-asalan kita menyuruh orang untuk jadi imam. Kalau seandainya memang tidak kita kenal. Makanya kadang saya disuruh, saya nggak pernah nyuruh orang paling kakek jualan. Karena kalau seandainya memang saya menyuruh orang lain yang saya nggak tahu, sedangkan saya lebih bisa daripada orang itu, maka saya dulu yang berdosa. Makmum itu saya yang tanggung dosanya, karena saya dulu yang nyuruh dia. Dia lebih bagus, dia tidak lebih bagus dari saya, sedangkan saya nyuruh dia jadi imam. Padahal saya lebih bagus. Dosanya saya dulu, baru imamnya yang saya suruh tadi. Seperti itu. Jadi jangan asal suruh orang untuk jadi imam. Makanya saya kadang nggak nyuruh karena memang saya nggak tahu. Dan saya bukan merendah diri bahwa Ustaz langsung maju. Enggak merendah diri langsung maju karena itu enggak. Karena memang mungkin saya bisa. Dan saya takut kalau seandainya ada orang lain yang di bawah saya, sedangkan saya enggak jadi imam. Nah itu sayanya dulu yang berdosa. Baru orang yang jadi imamnya itu. Karena kita sedikit tahu bahwa ini salah, itu salah. Sedangkan orang yang jadi imamnya itu nggak tahu, dia sholat aja, apa benar atau enggak, sholat aja. Akhirnya kita dulu yang berdosa, baru orang yang jadi imamnya itu. Maka jangan asal-asalan. Seperti itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Udah terlalu jauh tadi. Model kayak saya tadi kepleset gimana? Hah? Model kayak saya tadi. Itu azan dari koma, itu nggak apa-apa. Biasa itu. Biasa terjadi di kota-kota besar. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Itu saja mungkin. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Naftatim doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.